Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 17 November 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Dewi Landari, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik Sekolah Dasar Negeri 025282 di Jalan Yos Sudarso lingkungan 2 Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara terbakar pada Sabtu dini hari. Akibatnya gudang perpustakaan yang berada di dalam lingkungan sekolah ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Api berasal dari dalam gedung perpustakaan hingga melahap seisi dalam gedung perpustakaan tersebut. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Kota Binjai diterjunkan ke lokasi kebakaran. 1 jam kemudian barulah api berhasil dipadamkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pasca kebakaran, sejumlah murid yang hendak masuk sekolah terpaksa dipulangkan. Lokasi sekolah yang terbakar untuk sementara ditutup untuk umum dan gedung perpustakaan yang terbakar sudah dipasang garis polisi. Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Jati Utomo Suryadi membenarkan adanya peristiwa kebakaran. Dijelaskannya, kebakaran tersebut terjadi begitu cepat, namun petugas pemadam cepat sampai ke lokasi kejadian. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Pemirsa, proyek galian pipa saluran air yang sedang berlangsung di sejumlah titik di Kota Binjai banyak menuai protes warga, termasuk proyek galian pipa air yang berada di Jalan MT Haryono, Kecamatan Binjai Utara. Banyak warga mengeluh akibat adanya proyek galian pipa, mereka terancam tidak bisa lagi berjualan. Seperti yang disampaikan oleh Pepeng, seorang warga lingkungan 2 Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara. Ia bersama beberapa warga lainnya yang berjualan di pinggir jalan mengaku keberatan dengan adanya proyek galian pipa tersebut. Pasalnya pengerjaan galian pipa dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga yang berjualan di pinggir jalan. Sehingga mereka meminta ganti rugi ataupun uang kompensasi. Menurut informasi, pengerjaan proyek galian pipa air di tempatnya bisa memakan waktu selama 10 hari dia tidak bisa berjualan. Untuk itu warga meminta pemilik proyek yang mengerjakan proyek galian pipa air juga memikirkan nasib warga yang biasanya berjualan di kawasan tersebut karena tidak ada kompensasi sama sekali. Dari mana warga bisa mendapat penghasilan? Galian pipa air ini dikerjakan oleh perusahaan BUMN milik pemerintah pusat. Tujuannya pemasangan pipa bawah tanah dibuat sebagai tempat saluran menyuplai air dari Binjai ke kawasan industri Medan atau KIM di Medan. Dari pemantauan di lokasi, sejumlah pekerja tampak sibuk mengerjakan proyek galian pipa air di kawasan tersebut. Bahkan beberapa alat berat beko dan pipa-pipa besar sudah disiapkan di pinggir jalan. Selain mengganggu aktivitas para pengendara jalan, proyek galian pipa juga menyebabkan pipa saluran air milik BUMD Tirtana di Binjai banyak yang bocor seperti yang terjadi Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara. Siapa yang mau ditunjuk ngomong dulu di sini kan gitu. Ini main korek-korek aja ya, cuma lagi katanya dikorek-korek gini kan 10 hari lubang ini. Kami keberatan lah, cuman lagi mau dibilang kan bang. Jadi harapannya? Ya harapannya kalau kami ya ditutup gini ya adalah setidaknya ganti ruginya pakai macam mana kami cari makan di sini. Ya pemirsa, jalan di Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat rusak. Kerusakan jalan diperparah dengan musim penghujan yang mengakibatkan jalanan berlumpur bagaikan kubangan. Akses jalan satu-satunya warga Desa Kuala Gebang menuju kota Tanjung Pura sepanjang 4 km belum pernah tersentuh proyek pengerjaan jalan. Kondisi inilah yang dirasakan warga setiap melintasi jalan dan harus ekstra hati-hati karena jalan licin dan berlobang. Pengendara terpaksa harus mengurangi kecepatan akibat jalan sangat sulit untuk dilalui. Pengendara sepeda motor terpaksa turun dari kendaraannya dan mendorong untuk melintasi jalan berlobang dan berlumpur.
Apalagi di musim penghujan, jalan berlumpur sehingga warga harus mengurungkan niat untuk melintasi jalan tersebut. Terkadang setiap kali musim penghujan, anak sekolah menuju Tanjung Pura selalu libur karena akses jalan tidak dapat dilalui. Salah seorang warga Putra mengatakan, jalan desa ini sudah cukup parah kondisinya. Hal ini sudah dirasakan sejak Indonesia merdeka, hingga saat ini belum ada perhatian pemerintah. Ini sebagian kan istilahnya yang sana ada bagus, yang sana bagus, entah cuma mana lah jalannya. Seharusnya kan sejalan dulu ya kan. Gitu. Hujan nggak bisa jalan nih lah bang. Nggak bisa dijalani bang? Nggak bisa. Jadi kalau Apalagi anak-anak ini- mau sekolah gimana tuh bang? Itulah anak sekolah, kadang enggak. Kalau udah ini banjir, ini kan bendungan kurang kemari. Ini banjir nih bang, Oh, habis. gimana? Kalau bisa ya bagus gitu aja ya kan. Bagus ya, Bang. Warga berharap agar pemerintah memperbaiki jalan sehingga akses utama menuju kota Tanjung Pura tersebut agar aktivitas warga dapat lancar tanpa hambatan. Kabin kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbujur kaku di pinggir jalan di kawasan Jalan Ismail Harun, Deli Serdang akhirnya terungkap. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil meringkus 4 tersangka dengan perannya masing-masing yang terlibat dalam aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban. Sungguh malang nasib Dameriata Tarigan yang merupakan seorang asisten rumah tangga. Jasadnya ditemukan di pinggir jalan kawasan Jalan Ismail Harun, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat petugas kepolisian Polsek Medan Tembung dan Inafis Polrestabes Medan memeriksa jasadnya, terdapat sejumlah luka di bagian wajah yang diduga akibat dari penganiayaan. Tidak berselang lama, polisi lalu meringkus 4 tersangka yang terlibat dalam aksi penganiayaan yang berujung pada tewasnya korban. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Johnson Sitompul menjelaskan, kematian korban memiliki motif asmara cinta segitiga. Tersangka utama yakni Mariani merupakan istri sah dari tersangka Dedi yang merupakan selingkuhan korban. Menurut pengakuan Dedi, dirinya dan korban telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan terakhir. Tersangka Mariani yang memergoki korban dan suaminya tersebut berada dalam satu rumah di kawasan Jalan Sahati Medan sontak menganiaya korban. Saat penganiayaan korban secara tidak sengaja, tersangka Mariani menarik kaki korban hingga jatuh terpelanting dan menyebabkan korban tewas. Sementara 2 tersangka lainnya yakni Iwan dan Sanif yang juga saudara sepupu tersangka Dedi turut berperan mengangkat jasad korban ke sepeda motor saat tersangka Dedi dan Mariani hendak membuang jasad korban yang telah tidak bernyawa. Dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari pelakunya yang sudah kami amankan rekan-rekan, ini motifnya cemburu, ya, sekitaran asmara, di mana pelaku ini dia merasa sakit hati dengan korban karena korban ada hubungan dekat dengan suaminya. Para tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, pemirsa, inovasi dalam mendukung program pemerintah menjaga lingkungan dari sampah plastik dibuktikan oleh seorang guru kimia di Kota Medan dengan berinovasi memproduksi tempat makanan ramah lingkungan. Dengan melibatkan pelajar, guru ini berhasil membuat tempat makanan berbahan ampas tebu dan batang pohon pisang. Beginilah suasana ruangan labor kimia yang dimanfaatkan seorang guru untuk memberikan inovasi barunya kepada peserta didik tingkat sekolah menengah atas di Medan. Kemarin, para peserta didik diajarkan membuat tempat makanan berbahan ramah lingkungan. Inovasi ini dibuat dari ampas tebu, batang pisang, dan bahan kimia lainnya sebagai penambah larutan. Guru kimia bernama Siti Darna mendampingi peserta didik dalam memberikan inovasinya di sekolah menengah atas tersebut. Dengan didampingi para pelajar terlihat memisahkan serat-serat tebu dan batang pisang sebelum diolah. Setelah dihaluskan, bahan tersebut dilarutkan dengan bahan kimia dengan cara dimasak. Guru ini berkarya sejak tahun 2019 dengan memanfaatkan bahan limbah sampah menjadi sebuah wadah makanan ramah lingkungan. Selain wadah makanan ramah lingkungan, guru ini juga berinovasi makanan sehat. Inovasi-inovasi karya ilmiah ini diajarkan Siti kepada peserta didiknya pada jam mengajar ekstrakurikuler. Salah satunya karya yang telah berhasil diajarkan kepada peserta didik, yakni kotak makanan pengganti styrofoam dari bahan ampas tebu dan batang pohon pisang.
Makanan ini kami sebut kotak makanan sehat karena dibuat dari batang pisang dan ampas tebu, kemudian kami olah menjadi kotak makanan karena saat ini kan ada banyak sampah-sampah plastik yang digunakan menjadi packaging makanan. Kami juga membuat plastik juga dengan material yang sama. Plastik ini juga bisa menjadi pembungkus makanan dan dapat terurai di dalam tanah. Jadi tidak menunggu sampai beberapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun, dia seminggu saja plastiknya sudah akan terurai. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karo berjalan lancar dan kondusif. KPU Kabupaten Karo menggelar debat publik ketiga paslon Pilkada Serentak Karo 2024 pada Jumat kemarin. Diikuti ketiga paslon bupati dan wakil bupati, yakni nomor urut 1 paslon Abdi Abed Nego Tarigan dan Edi Suranta Bukit. Nomor urut 2 Antonius Ginting dan Komando Tarigan. Nomor urut 3 paslon Tostino Mimana Sinuraya dan Onasi Sitepu. Debat diselenggarakan di Brastagi dihadiri para panelis Forkopimda Kabupaten Karo, Bawaslu, partai politik pendukung dan ratusan tim relawan ketiga paslon. Ketiga paslon saling bertanya dan berargumen memaparkan program dan gagasan. Tema debat antara lain tentang persamaan gender, mengelola potensi konflik di Kabupaten Karo, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan produksi industri pertanian, pariwisata, penanggulangan pengangguran, dan juga menyinggung permasalahan relokasi pengungsi Sinabung serta isu strategis lainnya. Pemaparan ketiga paslon kali ini lebih lancar dan konkret dari debat sebelumnya. Debat paslon Pilkada Karo berjalan aman dan kondusif dengan pengawalan ketat puluhan personil Polres Tanah Karo dan Kodim 0205 TK. Komisioner KPU Kabupaten Karo, Jalek Ginti menyatakan, debat ini merespon berbagai tema strategis yang relevan sesuai dengan masyarakat Karo. Melalui debat ini diharapkan masyarakat Kabupaten Karo semakin cerdas dalam memilih dan berpartisipatif, serta antusias untuk memberikan hak pilihnya pada Pilkada Serentak tanggal 27 November mendatang. Dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan tidak ada kericuhan yang seperti kita harapkan. Juga setelah selesai debat ini masih ada program-program atau tahapan pilkada yang kita laksanakan. Antara lain itu kepada paslon masih melanjutkan kampanye sampai tanggal 24. Dengan adanya ini mudah-mudahan partisipasi pemilih di Kabupaten Karo meningkat dari pilihan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Humbang Hasundutan menggelar debat publik pertama pasangan calon dan wakil bupati Humbang Hasundutan 2024 yang diikuti 4 pasangan calon. Pelaksanaan debat merupakan salah satu tahapan kampanye untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati Humbahas. Adapun tema debat yakni mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang mandiri, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui transformasi sosial ekonomi dan tata kelola daerah yang baik dan berbudaya dibagi dalam 6 sesi. Dalam publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Humbang Hasundutan, selain beradu program dan terobosan, masing-masing pasangan calon menyampaikan visi misi untuk meyakinkan para pemilih. Debat diikuti pasangan calon nomor urut 1 Pirma Sinaga Erwin Sihite, nomor urut 2 Henry Tumbur Ianto Sihotang, nomor urut 3 Olowan Paniaran Nababan Rebeka Marbun, dan paslon nomor urut 4 Irwan Simamora Sadar Sinaga. Selain itu, dalam salah satu sesi debat, calon Bupati Henry Tumbur Simamora menyoroti paradoks antara tingginya produk domestik regional bruto dan realitas sosial seperti kemiskinan dan stunting di Humbang Hasundutan. Menjadi ASN atau dengan jumlah penduduk kurang lebih 206.000 jiwa, dengan luas kurang lebih 2.351 km², dengan kehidupan masyarakat mayoritas bertani.
Bupati sudah mengunjungi 153 desa dan 1 kelurahan. Kami telah mendengar, melihat, memahami kebutuhan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Humbang Hasanutan. Kami, Oluan Rebeka, menyampaikan visi mewujudkan Humbang Hasanutan maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Masyarakat dapat berpartisipasi menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak 2024, PJ Bupati Toba Agustinus Panjaitan menghimbau warga agar menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar karena pilihan masyarakat akan menentukan masa depan daerah. Agustinus juga menyampaikan pesannya kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan sebaik mungkin dengan datang ke TPS-TPS di lingkungannya pada 27 November, menyalurkan hak politiknya dengan baik dan benar. Menurut Agustinus, Pilkada merupakan momentum paling penting untuk menentukan nasib daerah dan masyarakat. Karena Pilkada akan menentukan figur yang akan memimpin daerah yang akan menghasilkan berbagai kebijakan dan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Pemilih masyarakat akan menentukan nasib daerahnya. Oleh karena itu, pilihan pemimpin sesuai hati nurani masing-masing. Agustinus berharap Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Toba berlangsung tertib, aman, damai, jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dan partisipasi aktif seluruh stakeholder masyarakat. Ia berharap partisipasi masyarakat semakin tinggi dibandingkan pemilu lalu, sehingga Pilkada sukses dan menghasilkan pimpinan terbaik pilihan masyarakat. Agustinus menginginkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, tidak terprovokasi melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum, menjaga keharmonisan, kerukunan, dan persatuan serta kesatuan, dan tidak terpecah belah, menjaga persatuan dan kesatuan baik lintas etnis, agama, maupun kelompok ormas di Kabupaten Toba. Bersama-sama memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti di pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, khususnya di Kabupaten Toba ini, dan kepala daerah yang betul-betul memiliki kapasitas untuk memimpin khususnya Kabupaten Toba 5 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Mari sama-sama kita ajak seluruh keluarga kita, sanak saudara kita untuk memberikan hak suaranya pada tanggal 27 November yang akan datang. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, pemirsa, untuk mematangkan persiapan menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara menggelar simulasi pemilihan bagi warga dan petugas panitia pemungutan suara. Simulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wakil bupati diperagakan oleh sejumlah petugas panitia pemungutan suara dan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara yang nantinya akan digelar di 4 desa di Kecamatan Tarutung. Simulasi disaksikan oleh Komisioner KPUD Taput dan Kapolres PJ Sekdakap Taput, Forkopinda, dan pihak Bawaslu ini bertujuan agar penyelenggara pemilihan serta warga dapat memahami secara mendalam teknik pemilihan yang benar. Komisioner KPUD Taput menyatakan untuk format pemilihan tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Terdapat beberapa perbedaan pada logistik pemilihan, termasuk surat suara, formulir, dan dokumen lainnya. Sementara itu, untuk pemilih kebutuhan khusus, pihak penyelenggara memastikan tempat pemungutan suara sudah mudah diakses bagi semua kalangan difabel. Kapolres Taput Ernis Sitinjak menghimbau melalui simulasi ini, warga dan panitia pemungutan suara dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Disinilah bentuk pelaksanaan pungut dan hitung. Pungut dan hitung. Bagaimana proses itu nanti berlangsung mulai dari pagi sampai dengan selesainya pleno di PPK, sampai dengan logistik suara ini nanti dibawa ke sekretariat PPK di kantor kecamatan atau tempat yang disiapkan. Awas, tapi kita semuanya dari partai politik juga, dari pendukung, dari
kita yang memberikan suaranya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labura menggelar sosialisasi kepada masyarakat pada pelaksanaan debat publik penajaman misi dan program pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2024. Sesuai regulasi pasal 66 PKPU 13 tentang kampanye bagi daerah yang hanya satu pasangan calon, debat terbuka dilakukan hanya dengan bentuk penajaman visi dan misi, bukan debat dengan tim panelis. Sosialisasi pradebat terbuka tersebut bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh KPUD Labura dan tim panelis akademis yang sengaja diundang dari 2 universitas negeri terkemuka di Kota Medan. Aspirasi yang didapatkan oleh masyarakat nantinya akan menjadi tema pertanyaan yang akan disampaikan pada saat berlangsungnya debat pada pasangan calon. Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 2 season, mulai pagi hari, mulai pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan melibatkan unsur komponen masyarakat, masing-masing perwakilan Ormas dan OKP, tokoh akademisi, dan lainnya. Sedangkan pada siang hari mulai dari pukul 13 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan perwakilan masyarakat seperti tokoh agama, nelayan, petani, buruh, dan lainnya yang digelar semalam di salah satu aula hotel di Aikanopan. Divisi Farmas KPUD Labura Muhammad Yusuf menjelaskan dengan digelarnya sosialisasi debat paslon Bupati dan Wakil Bupati, KPUD Labura dapat melihat dan menampung aspirasi arus bawah sehingga pertanyaan yang disiapkan oleh panelis pada saat berlangsungnya debat adalah pertanyaan berkualitas yang diangkat dari akar masalah dari masyarakat. Nanti pada acara debat yang disiapkan pertanyaannya oleh panelis benar-benar pertanyaan yang berkualitas dan benar-benar berangkat dari akar masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kegiatan debat yang merupakan bagian kampanye ini dapat dijawab atau disampaikan oleh pasangan calon, sehingga ini dapat tersampaikan kepada masyarakat atau pemilih. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan menggelar bimbingan untuk meningkatkan kapasitas pengawas tempat pemungutan suara pada Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan dilakukan pada 25 kecamatan di Kabupaten Asahan yang diikuti pengawas pemilu kecamatan, pengawas kelurahan dan desa, serta para pengawas TPS. Bertindak sebagai narasumber, Ketua Bawaslu Asahan Paringonan Siregar yang memaparkan tugas pokok pengawas TPS diantaranya mengawasi proses persiapan pemungutan suara hingga pemungutan dan perhitungan hasil perolehan suara di masing-masing TPS tempatnya bertugas. Kegiatan peningkatan kapasitas pengawas TPS ini diharapkan bisa menjadi modal bagi pengawas TPS untuk melakukan pengawasan di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan pada 27 November 2024 mendatang. Di Kabupaten Asahan ada sebanyak 1.385 pengawas TPS yang tersebar di 252 desa dan kelurahan. Tentunya secara global 25 kecamatan akan melaksanakan kegiatan ini, hanya saja mungkin karena waktu juga beberapa kecamatan yang bisa kita sambari, kita datangi untuk pembekalan peningkatan kapasitas teman-teman TPS yang akan melakukan pengawasan dan TPS untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tadi dimanapun saya berada, saya sampaikan untuk menjaga kesehatan agar pada saat hari nanti semua TPS dalam kondisi sehat. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tahukah Anda Kabupaten Langkat memang sangat kaya dengan objek wisata alam yang sangat mempesona, baik yang sudah dikelola maupun yang belum terjamah sama sekali. Salah satunya yakni wisata pemandian alam yang berada di Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Pemandian alam ini sangat asri dan alami karena belum terjamah tangan jahil manusia. Wisata ini merupakan objek terpendam yang ditemukan warga puluhan tahun lalu.
namun baru diketahui wisatawan beberapa bulan terakhir. Rencananya, warga sekitar bekerja sama dengan Kepala Desa Sulkam akan saling membahu untuk memperkenalkan objek wisata ini dengan mengusung wisata edukasi dan pemandian alam, yang nantinya para wisatawan juga bisa untuk melakukan camping ground sambil memancing ikan. Ide ini timbul karena melihat panorama dan pemandangan yang indah sekaligus memperbaiki perekonomian masyarakat yang selama ini hanya bercocok tanam. Untuk menuju lokasi wisata ini dibutuhkan kesabaran karena akses jalan yang masih ekstrim dan berbatuan. Namun para wisatawan tidak perlu khawatir, setelah sampai di wisata ini rasa lelah selama dalam perjalanan 3 jam dari kota Binjai akan hilang setelah melihat panorama indah dan udara yang masih sangat segar. Warga sekitar masih berupaya untuk membuka akses jalan dibantu dengan anggaran dana desa. Kepala Desa Sulkam Gembira Sembiring menyatakan, wisata ini baru dibuka selama 2 bulan namun sudah mampu mendatangkan wisatawan lokal dan diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Langkat, wisata ini nantinya mampu memberi pemasukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Kita ada program dari dana desa dan tujuan kita memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya kita gagas bersama masyarakat, barulah ada jalan itu kita buka baru selama 2 bulan pengerjaan. Sebagai pemerintah desa berharap agar kiranya pemerintah Kabupaten Langkat bisa melihat potensi ini dan mau bekerja sama dan sangat mendukung pemerintah desa untuk mengembangkan wisata ini. Menikmati suasana alam yang asri sekaligus menikmati panorama yang indah. Tidak ada salahnya untuk mencoba wisata pemandian alam Sungai Sulkam Laukede. Dipastikan tidak akan menyesal serta ingin kembali lagi mengunjungi wisata tersebut. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 18 November 2024. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Christine Mori, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang pada hari ini bertugas untuk menginformasikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 18 November 2024. Pada pagi hari diprediksikan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari diprediksi berpotensi terjadi hujan ringan sedang hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Gunung Sitoli, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, dan Tapanuli Selatan. Dini hari diprediksi berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, dan Serdang Perdagai. Suhu udara diprediksikan berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 98%, sementara angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 13 sampai 17 km per jam. Titik panas dengan pantauan 17 November 2024 tidak terpantau titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbaukan kepada seluruh masyarakat wilayah Sumatera Utara untuk dapat waspada terhadap hujan yang sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat Sumatera yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, hingga bencana hidrometeorologis lainnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Dewi Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.